Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal tryout ujian sekolah. Nomor 11, sebuah kereta mainan yang berada dalam keadaan diam, masanya 2 kg, ditumbuk oleh tanah liat bermasa 0,5 kg, sehingga bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Bila tumbukan tidak lenting, maka kecepatan kereta mainan sesaat setelah tumbukan adalah. Di sini yang diketahuinya adalah masanya. Ini masa kereta mainannya. Jadi ini M1 sama dengan 2 kg. Kemudian masa tanah liatnya jadi M2 sama dengan 0,5 kg. Kemudian di sini berada dalam keadaan diam, berarti M1-nya ini tidak bergerak, berarti V1-nya sama dengan 0. Kemudian bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti ini kecepatan tanah liatnya. Jadi V2 sama dengan 20 meter per second. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan kereta mainan sesaat setelah tumbukan. Berarti V1 aksen sama dengan berapa? Jadi di sini kita memakai rumus momentum. Jadi rumus momentum yaitu M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Jadi ini sesuai dengan hukum kekal momentum. Jadi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Di sini karena tumbukannya tidak lenting, maka di sini V1 aksen ini sama dengan V2 aksen, jadinya V aksen. Jadi karena tidak lenting sama sekali, berarti kecepatan setelah tumbukan ini sama dan bendanya itu menyatu. Jadi M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikali dengan V aksen. Jadi kita cari V aksennya, karena V aksen ini sama dengan V1 aksennya. Jadi ini adalah rumus tumbukan tidak lenting. Jadi di sini kita masukkan angkanya, M1-nya adalah 2, dikali dengan V1-nya adalah 0, ditambah dengan M2-nya yaitu 0,5, dikali dengan V2-nya yaitu 20, sama dengan dalam kurung di sini 2 ditambah dengan 0,5 dikali dengan V aksen. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan 0,5 dikali 20 adalah 10 sama dengan di sini 2,5 V aksen. Jadi V aksennya sama dengan 10 dibagi dengan 2,5. 10 dibagi 2,5 ini bisa dihilangkan dulu desimalnya. Jadi ini dikali 10, jadi di sini 100 per 25. Jadi ini masing-masing dikali 10. Jadi 100 dibagi dengan 25 hasilnya adalah 4. Jadi 4 meter per second. Jadi kecepatan setelah tumbukannya yaitu 4 meter per second. Jadi di sini V1 aksennya sama dengan 4 meter per second karena sama dengan V aksennya. Jadi kecepatan setelah tumbukannya adalah 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 12, massa jenis suatu gas ideal pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 10 pangkat 5 Pascal adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 kg meter pangkat min 3. Jika tekanan gas dinaikkan menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan suhunya menjadi 127 derajat Celcius, maka massa jenis gas akan berubah menjadi kilogram meter pangkat min 3. Di sini yang diketahuinya adalah suhunya, jadi T1 sama dengan di sini 27 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin, jadi 27 ditambah dengan 273, hasilnya sama dengan 300 Kelvin. Kemudian tekanannya di sini P1 sama dengan ini tekanannya jadi 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian massa jenisnya, di sini ini adalah massa jenisnya, jadi rho satunya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Jadi pangkat minus ini adalah per meter kubik. Kemudian
Ini tekanan gas P2-nya, berarti P2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian di sini suhunya adalah T2-nya di sini, jadi T2 sama dengan 127 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin, jadi ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 400 Kelvin. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah massa jenisnya. Jadi ρ2-nya sama dengan berapa? Jadi hubungan massa jenis di sini adalah hubungannya dengan volume, karena rumus massa jenis yaitu ρ sama dengan massa per volume. Jadi di sini hubungannya dengan volumenya. Di sini rumus volumenya jadinya V sama dengan, ini ditukar dengan ρ-nya jadi massa per ρ. Jadi ini rumus volumenya. Jadi untuk mencari volume ini kita gunakan persamaan hukum Boyle dan Gay-Lussac. Jadi di sini P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Jadi ini hukum Boyle dan Gay-Lussac. Di sini P1-nya adalah 10 pangkat 5, kemudian dikali V1 karena volumenya belum diketahui. Nanti kita cari dengan menggunakan rumus ini. Kemudian T1-nya adalah 300 sama dengan P2-nya. Di sini P2-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 dikali dengan V2 per T2-nya yaitu 400. Jadi ini persamaannya. Kemudian di sini kita kali silang, jadi 400 dikali sini. Jadi 400 dikali 10 pangkat 5 V1 sama dengan 300 dikali ini, jadi 600 kali 10 pangkat 5. Jadi ini 10 pangkat 5 dikali V2. Jadi 10 pangkat 5-nya bisa dicoret karena sama. Kemudian di sini karena yang cari adalah V2, berarti 600 bisa dipindahkan di sini. Jadi 400 dibagi dengan 600. V1 sama dengan V2. Jadi nolnya ini bisa dicoret. Kemudian 4 per 6 ini bisa disederhanakan. Jadi dibagi 2 adalah 2 per 3 V1 sama dengan V2. Jadi ini persamaannya, atau bisa dibalik di sini V2 sama dengan 2 per 3 V1. Jadi ini persamaannya. Kita masukkan persamaan M per ρ ini ke sini. Jadi V2 sama dengan 2 per 3 V1-nya. Di sini V-nya adalah ini, massa per ρ. Jadi M2 per ρ2 sama dengan 2 per 3 dikali dengan M1 per ρ1. Ini kita anggap massanya adalah sama, maka massanya ini bisa dicoret. Jadi ini bisa dikali silang di sini. Jadi ρ1-nya ini bisa ke atas ke sini, jadi ρ1 sama dengan ρ2-nya ke sini, jadi 2 per 3 dikali ρ2. Jadi ini persamaannya adalah 3-nya bisa dipindahkan ke sini, jadi 3 ρ1 sama dengan 2 ρ2. Ini bisa dimasukkan angkanya, karena yang ditanyakan adalah ρ2-nya, di sini ρ1-nya ada 1,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini dikali dengan 1,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 dikali ρ2. Jadi ρ2 sama dengan ini dikali jadinya 4,5 kali 10 pangkat min 3. Ini 2-nya dipindahkan ke bawah jadi dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 adalah 2,25 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini hasilnya 2,25 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Jadi hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 3, yaitu jawabannya adalah yang D. Jadi ini jawabannya. Nomor 13, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Batang AC yang panjangnya 80 cm dengan AB sama dengan BC dan massanya diabaikan.
Pada B diberi gaya 40 Newton dan pada C diberi gaya 30 Newton. Maka besar momen gaya yang bekerja pada batang jika sumbu putarnya di titik A adalah, di sini yang diketahuinya adalah panjang batang AC. Jadi panjangnya jadinya RAC di sini sama dengan 80 cm. Ini diubah ke meter jadi sama dengan 0,8 meter. Kemudian panjang AB sama dengan BC ini sama, jadi RAB ini sama dengan RBC. Ini panjangnya sama. Ini adalah tengah-tengahnya, B-nya, berarti di sini panjangnya adalah setengah dari 80, jadi di sini setengah dari 0,8. Jadi sama dengan 0,4 meter, karena AB sama dengan BC. Kemudian di sini F1-nya 40 Newton dan F2-nya 30 Newton. Jadi F1 sama dengan 40 Newton dan F2 sama dengan 30 Newton. Yang ditanyakan adalah besar momen gayanya. Jadi momen gaya ini adalah torsinya. Jadi torsinya ini sama dengan berapa? Sumbu putarnya itu di titik A. Jadi sumbu putarnya adalah di sini. Berarti momen gayanya di sini adalah miring, berarti momen gayanya kita ambil yang di sini. Jadi ini gayanya ke sini, karena momen gaya ini gayanya harus tegak lurus. Jadi arahnya adalah ke sini, dan ini ke sini. Besar momen gaya, jadi searah jarum jam ini adalah negatif, dan berlawanan, jadi berlawanan jarum jam adalah positif. Jadi ini kita ambil prinsipnya, jadi searah jarum jam adalah negatif dan berlawanan jarum jam adalah positif. Jadi torsi A sama dengan ini, yang B ini gaya F1 ini adalah searah jarum jam berarti negatif, jadi min F1. Di sini kita proyeksikan ke sini gayanya, jadi kita ambil di sini. Jadi ini adalah depan sudutnya, berarti depan sudut ini adalah sinus. Berarti F1 dikali sin tetanya, sudutnya adalah 30 derajat, jadi 30 derajat dikali dengan ini jarak dari A ke sini adalah AB, jadi dikali dengan RAB, ini negatif, jadi ini F1-nya, kemudian F2-nya, ini adalah searah jarum jam, berarti negatif juga, jadi min F2, kemudian di sini sudah tegak lurus, berarti dikali dengan jaraknya yaitu AC, dikali dengan RAC-nya. Jadi ini rumus torsinya. Karena rumus torsi ini adalah F dikali dengan R. Karena di sini F1 membentuk sudut, maka di sini sin 30 derajat. Karena ini depan sudutnya. Dan F2 ini sudah tegak lurus, jadi tidak ada sinus dan kosinusnya. Jadi di sini sama dengan F1-nya adalah 40, jadi min 40, dikali sin 30 derajat adalah setengah, dikali dengan RAB-nya, yaitu 0,4, dikurangi dengan F2-nya yaitu 30 dikali dengan RAC-nya adalah 0,8. Jadi di sini sama dengan min 40 dikali setengah adalah min 20. Min 20 dikali 0,4 adalah min 8. Dikurangi 30 dikali 8 adalah 24. Jadi hasilnya di sini sama dengan min 8, min 24 adalah min 32 Newton meter. Jadi ini hasilnya. Ini negatif. Jadi negatif ini arahnya adalah searah putarannya, yaitu searah jarum jam. Jadi besarnya adalah 32 Newton. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi ini besarnya. Demikian pembahasan tryout ujian sekolah fisika.